Mbak, seneng banget Mbak. Kalau pas tumbuh itu kayaknya seneng banget. Jadi Nin belajar terus. Tujuan utamanya ya untuk sekarang sih kita mau untuk konsumsi sendiri. Karena untuk lebih sehat ya. Karena kan tanam organik itu kan bisa lebih sehat untuk tubuh kita. Sama nantinya sih kita juga pengen mengembangkan kalau bisa dijual kenapa enggak gitu. Jual sayur-sayuran organik tapi dengan harga yang merakyat. Kalau kita sih pengennya kayak gitu. Jual sayuran organik karena kan banyak nih sekarang orang-orang yang sakit butuh sayuran organik tapi mahal, apalagi di supermarket itu kan mahal-mahal banget ya. Kita tuh pengennya ke depannya sama Nin tuh lagi pikirin untuk tanaman organik tapi yang murah gitu, yang terjangkau untuk siapa aja kayak gitu. Halo, assalamualaikum teman tanam. Saya Dini bersama Nin. Sekarang kita lagi di kebun belakang, mau beres-beres yang ada di kebun belakang. Ayo teman-teman. Jadi ini kebun belakang kita. Di sini ada beberapa macam sayuran. Ada beberapa yang nggak bisa kita tanam di pekarangan. Jadi kita tanamnya di sini. Ada daun singkong, pohon jagung juga, ada pohon pepaya, pohon pisang. Terus ada beberapa sayur yang kita tanam di rumah. Terus kita tanam juga di kebun. Ini ada kangkung, bayam, ada pohon cabai juga yang kita tanam di tanah. Karena udah beberapa kali tanam di polybag, ternyata kita coba tanam di tanah sini lebih subur. Iya. Oke, sekarang kita mau bersih-bersih gulma yang ada di kebun karena udah mulai banyak ya. Jadi sekarang kita mau bersih-bersih di bawah pohon jagung di sebelah sana. Awal mulanya terbentuk kebun Nin itu berawal dari kecintaan Nin terhadap tanaman ya. Nin tuh suka banget menanam apa saja, dari tanaman hias, suka tanam sayur-sayuran juga. Tapi memang tidak fokus hanya menanam sayuran. Nah, setelah awal-awal pandemi itu, Nin sering nonton YouTube. Jadi dia tuh seneng banget nonton YouTube itu yang berhubungan dengan tanaman, sayur-sayuran. Semenjak itu Nin jadi terinspirasi, kenapa kita nggak tanam sayuran aja ya? Karena kan memang kita suka nanam ya. Semenjak saat itu ya udahlah kita mulai fokus nanam sayur-sayuran. Udah selesai. Oke Nin, ini hasil cabutannya. Sekarang kita mau kasih ke ayam.
Biasanya setelah dimakan kayak gini, nanti bercampur dengan kotorannya, setelah kering kita angkat lagi. Nanti setelah kita angkat, kita campur ke media tanam atau kita masukin ke bak kompos lagi, teman-teman. Konsepnya itu kita menanam secara organik. Menanam secara organik di kita itu, kita fokus pertama ke kompos ya. Karena kompos itu menurut kita tuh sangat penting sekali untuk tanaman organik. Setelah kompos, biasanya itu kompos itu untuk campuran media nantinya. Setelah kompos nanti jadi, kita fokus ke pupuk. Pupuk itu kita biasanya pakai limbah dapur. Biasanya dari cangkang telur. Nah, ini adalah salah satu limbah dapur yang akan kami jadikan pupuk. Nanti setelah di blender dia akan halus untuk jadi pupuk Untuk jadi pupuk padat di tanaman nantinya. Sekarang kita mulai ya proses untuk menghaluskannya. Ini kita ada blender. Saya dan Nin itu mulai fokus menanam organik itu dari pertengahan tahun 2021. Itu kita benar-benar mulai fokus tuh tanaman. Kita awalnya tuh nanam yang kita suka. Nah, semakin kesini kita tuh banyak, oh ada nih sayuran yang ternyata kita lihat di supermarket nih ada sayuran organik, oh ini lumayan mahal, kita beli biasanya, kita tanam. Semenjak saat itu tuh kita mulai fokus tanaman organik. Sekarang Nin mau haluskan dulu dengan cara pakai diulek. Karena untuk cangkang telur lebih mudah ya Nin ya dia halusnya. Untuk perawatan tanaman sendiri ini kita biasanya setiap hari itu siram ya yang pasti. Kedua itu kita biasanya dipupuk. Biasanya untuk pupuk tanaman itu kita kurang lebih sekitar 3 hari sekali. Itu kita pupuknya pakai pupuk cair, POC, atau pakai pupuk padat. Biasanya kalau pupuk padat dari yang tadi saya bilang ya itu ada cangkang telur yang dihaluskan. Kalau untuk pupuk padatnya seperti itu. Nah, ini udah jadi halus kayak gini. Sekarang kita mau aplikasikan ke tanaman-tanaman kita nanti. Kalau pertama-tama itu Nin emang seneng banget kalau yang namanya nanam, tapi tanaman hias. Nah, lama-kelamaan Nin sering nonton-nonton YouTube gitu ya Mbak. Nah, terus terinspirasi, oh kok orang-orang pada nanam cabai, pokoknya nanam apa sih namanya sayuran-sayuran gitu ya. Terus Nin tuh seneng banget gitu liatnya. Ya udah akhirnya terinspirasi Nin menanam sayuran-sayuran begitu.
Sekarang kita mau tanam kangkung yang sebelumnya kangkungnya udah kita rendam selama 2 hari. Setelah itu kita keringkan. Masakin. Sekarang kita keringkan nih. Kita akan tanam di 4 polybag berukuran 20 cm. Ini dalam 1 polybag ini kita tanam kurang lebih 20-an. 20-an. Nin itu dalam bahasa Sunda itu nenek ya. Nin itu udah punya 9 cucu. Cucunya itu panggilnya Nin. Dalam bahasa Sunda ya Nin itu nenek. Ya udahlah kayak ngalir aja kebun Nin, kebunnya si Nin. Tujuan utamanya ya untuk sekarang sih kita mau untuk konsumsi sendiri. Karena untuk lebih sehat ya. Karena kan tanam organik itu kan bisa lebih sehat untuk tubuh kita. Sama nantinya sih kita juga pengen mengembangkan kalau bisa dijual kenapa enggak gitu, jual sayur-sayuran organik tapi dengan harga yang merakyat. Kalau kita sih pengennya kayak gitu, jual sayuran organik, karena kan banyak nih sekarang orang-orang yang sakit butuh sayuran organik tapi mahal, apalagi di supermarket itu kan mahal-mahal banget ya. Kita tuh pengennya kedepannya sama Nin tuh lagi pikirin untuk tanaman organik tapi yang murah gitu, yang terjangkau untuk siapa aja kayak gitu. Sekarang kita mau pindah tanam pohon cabai. Pohon cabai ini sudah kurang lebih 2 minggu kita semai. Udah tumbuh daun sejatinya. 1 polybag 1 aja teh. 1 polybag kita cuma tanam 1 pohon cabai karena ini polybagnya tidak terlalu besar. Cuma ukuran kurang lebih 20 cm. Sekarang kita mulai tanamnya. Kita punya 2 tempat ya. Pertama di pekarangan rumah, kedua itu ada di kebun belakang rumah ini, rumah Nin ini ada 1 lagi. Jadi ada 2 tempat. Pentingnya menanam organik itu pastinya lebih sehat ya, sehat untuk badan dan pastinya untuk lingkungan juga. Tanah dan air tidak tercemar oleh bahan kimia. Dari dulu tuh Nin tuh memang suka menanam memang menurut kami itu menanam itu ya organik gitu. Karena kenapa kita fokus menanam organik itu, tanah bisa salah satunya ya yang paling penting itu tanah bisa kita pakai berkali-kali terus-terusan kayak gitu. Untuk pembagiannya, biasanya di pekarangan rumah itu kita tanam sayur-sayuran yang kecil. Kayak contohnya kangkung, terus ada pakcoy, ada selada, terus ada juga basil. Pohon tomat biasanya kita tanam di pekarangan rumah karena kan lumayan susah perawatannya menurut kita ya pohon tomat itu. Untuk di kebun belakang biasanya kita tanam-tanam sayuran yang lebih kuat ya dan tahan jangka waktu lumayan lama. Contohnya tuh ada pohon singkong, ada juga pohon katuk, pohon lenca, ada pohon jagung, terus ada tanaman-tanaman yang merambat juga kayak ada timun. Karena kan kalau di kebun belakang itu lebih luas ya, jadi yang merambat itu dia lebih banyak tempatnya gitu, dia mau kemana aja merambatnya. Sekarang kita mau buat pestisida nabati yang cukup mudah nih teman-teman. Yang terbuat dari bawang putih. Alat-alatnya ada pisau,
ada bawang putih, ada ulekan, dan juga air. Kita kupas dulu ya. Biasanya kita cuma dikeprek aja. Kendalanya yaitu kadang-kadang apa sih media tanamnya, kadang-kadang suka ada yang cocok ke tanaman ini, ada yang kurang cocok gitu. Ternyata pupuk ini cocoknya sama buat yang sayuran mah bagus, kadang-kadang di buah kurang bagus gitu. Jadi Nin belajar terus. Hari ini kita mau panen di pekarangan dan kebun belakang karena ada beberapa sayuran yang sudah siap untuk dipanen. Nah, di sebelah sini ada lenca juga. Kalau untuk lenca ini ada beberapa yang kita jadikan bibit juga nantinya, dan ada beberapa yang akan kita masak untuk dijadikan masakan nanti. Kalau menurut saya urban farming itu wajib ya, karena selain kita bisa mensuplai sayuran untuk kita sendiri, itu juga jadi lebih sehat juga sih kalau misalkan kita nanam sayur-sayuran itu sendiri. Semenjak menanam organik, sekitar 60-70% kebutuhan dapur kita sudah bisa terpenuhi dari kita panen di pekarangan sendiri ya. Tapi selebihnya masih ada juga yang beli di tukang sayur, yang ada beberapa sayuran atau bumbu yang kita nggak punya, kita masih suka beli di tukang sayur juga, seperti itu. Wah, seneng banget Mbak. Kalau udah tumbuh, apalagi kayak ini nih nanam pohon bawang ya, agak susah tuh kalau di tempat panas begini. Nah terus kalau pas tumbuh itu kayaknya seneng banget. Sekarang kita mau panen sayuran yang ada di pekarangan rumah. Sekarang kita panen kangkung ya Teh? Ya, kita sekarang mau panen kangkung dulu ya. Nah, ini adalah hasil panen kita untuk hari ini dan siap untuk kita olah.
Hari ini kita proses penyiraman pohon jagung dengan POC ya Nin ya? Iya. Untuk YouTube, ini tuh berawal dari Enin. Enin itu kan seneng banget nanam, akhirnya dia tuh cari-cari di YouTube itu cara nanam, terus cara bikin pupuk dan lain-lain. Itu semenjak itu tuh Nin mulai terinspirasi ya, teh buat YouTube yuk gitu. Akhirnya kita mulai buat YouTube tuh di situ tuh. Selesai teman-teman, kita siram pohon jagungnya dengan mol buah ya Nin ya. Iya. Ini pohon jagungnya berumur kurang lebih 2 bulan, sekitar 1-2 bulan lagi baru bisa berbuah ya Nin ya. Iya. Untuk teman-teman di rumah, ayo kita semangat terus menanam, karena menanam itu indah loh dan pastinya sangat bermanfaat.